Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Wahidin sebagai dosen psikologi agama serta teman-teman PAI 7B. Saya akan menjelaskan tentang psikologi agama. Psikologi itu berasal dari cabang ilmu filsafat. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno yang artinya psik, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi psikologi adalah ilmu tentang jiwa. Para ahli psikologi modern saat ini tidak mengartikan psikologi sebagai ilmu tentang gejala dan aktivitas jiwa manusia. Nah, seseorang yang melakukan psikologis disebut dengan psikolog. Terus kemudian pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang spesifik, baik dilihat dari segi fisik maupun non fisiknya. Psikologi agama terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan agama. Kemudian kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda. Psikologi merupakan suatu titik pandangan para pemikir, yaitu suatu cara bagaimana bijak memandang kehidupan. Jangan mulai dulu. Nah, psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Tadi sudah saya jelaskan, seseorang yang melakukan praktek psikologis disebut dengan psikolog. Para psikolog berusaha untuk memperbaiki kualitas hidup seseorang yang melalui intervensi baik pada fungsi mental, perilaku individu maupun kelompok yang didasari atas proses fisiologis, neurologis, dan psikososial. Nah, kemudian agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Banyak agama yang memiliki simbol dan sejarah suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna hidup dan asal-usul manusia atau alam semesta. Praktek agama juga dapat mencakup ritual, khotbah, peringatan atau pemujaan Tuhan atau dewa atau dewi, pengorbanan, festival, pesta, kesurupan, inisiasi, atau disebut juga dengan upacara, ujian yang harus dilakukan untuk menjadi anggota kelompok. Cara penguburan, pernikahan, meditasi, doa, musik, seni, tari, atau aspek lain dari kebudayaan Indonesia, dari kebudayaan manusia. Secara definitif, agama adalah satu, pengakuan manusia terhadap adanya kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Yang kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Yang ketiga adalah mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi
perbuatan. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Yang kelima, suatu sistem tingkah laku atau kode of conduct yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Psikologi menurut Robert Hattos yang artinya cabang dari psikologi yang bertujuan mengembangkan pemahaman terhadap perilaku keagamaan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi yang dipungut dari kajian terhadap perilaku bukan keagamaan. Menurut yang kedua ini menurut Zakia Derajat, psikologi agama meneliti dan menelaah kehidupan seseorang dan mempelajari beberapa besar pengaruh keyakinan agama itu dalam sikap dan tingkah laku, serta keadaan pada umumnya. Di samping itu, psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada seseorang. Perkembangan jiwa agama pada seseorang, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Psikologi agama merupakan cabang ilmu psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya, serta dalam kaitannya dengan pengaruh usia masing-masing. Pada umumnya, di sini upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan psikologi. Psikologi agama mempelajari dan meneliti fungsi-fungsi jiwa yang mematuhi dan memperlihatkan diri dalam perilaku dan kaitannya dengan keadaan dan pengalaman agama manusia. Nah, psikologi agama berbeda dari cabang-cabang psikologi yang lainnya karena dihubungkan dengan dua bidang pengetahuan yang berlainan. Sebagian harus tunduk kepada agama dan sebagian harus tunduk kepada ilmu jiwa atau yang disebut dengan psikologi. Nah, di sini ada ruang lingkup psikologi agama. Yang pertama itu bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut menyertai kehidupan beragama orang biasa, seperti rasa lega dan tentram sehabis sembahyang, rasa lepas dan ketegangan batin sesudah berdoa atau membaca ayat-ayat suci, perasaan tenang, pasrah, dan menyerah setelah berzikir, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Yang kedua, bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Yang ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup sesudah mati pada tiap-tiap manusia atau tiap-tiap orang. Yang keempat adalah meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi berhubungan dengan memberi pengaruh terhadap sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Atau yang terakhir, meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci untuk kelegaan batinnya. Nah, yang tadi kita sudah bahas tentang ruang lingkup. Sekarang kita bahas tentang kegunaan psikologi agama dalam pendidikan agama Islam. Dalam pendidikan Islam.
Pendidikan Islam di sini diartikan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh mereka yang memiliki tanggung jawab terhadap pembinaan, bimbingan, pengembangan, serta pengarahan potensi yang dimiliki anak agar mereka dapat berfungsi dan berperan sebagai hakikat kejadiannya. Yang kedua, adapun yang dimaksud dengan bertanggung jawab dalam pengertian ini adalah orang tua. Sedangkan para guru atau pendidik lainnya adalah perpanjangan tangan orang tua. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah sesungguhnya. Mempersekutukan adalah kezaliman yang amat besar. Terdapat Quran surat Luqman ayat 12. Nah, upaya membimbing pengenalan terhadap Tuhan dan agama hendaknya dilakukan dengan penuh kasih sayang, tidak dengan perintah, melainkan melalui keteladanan orang tua. Kajian ilmiah, terutama sejarah, psikologi maupun antropologi budaya mengungkapkan adanya kecenderungan untuk tunduk pada manusia. Pada suku bangsa primitif, ketundukan itu ditunjukkan kepada benda-benda alam roh leluhur. Sedangkan pada bangsa modern, ketundukan tersebut disalurkan kepada tokoh-tokoh yang dikagumi. Kultus individu atau sikap fanatis terhadap isme tersebut. Pembentukan jiwa keagamaan pada anak diawali. Pertama, sejak sebelum ia dilahirkan, orang tua memilih jodoh berdasar agama, harta, kecantikan, keturunan. Saat mengandung, sering dibacakan surat Yusuf atau surat Maryam, makanan bergizi dan halalan thayyibah. Yang kedua, setelah lahir, kepadanya didengarkan kalimat tauhid dengan mengumandangkan azan ke telinga mengumandangkan azan ke telinga kanan dan iqamah ke telinga kirinya. Yang ketiga, lalu pada usia ke-7 hari sang bayi diakikahkan dan sekaligus diberi nama. Nah, tadi pada hari ke-7 anak diakikahkan sekaligus pemberian nama yang baik sebagai doa dan titipan harapan orang tua agar anaknya menjadi anak soleh dan solihah. Ya. Kemudian anak diberikan makanan yang halal dan bergizi. Adanya hubungan timbal balik antara jiwa dengan tubuh, demikian pula mengenai hubungan antara biokimia dengan jiwa dan raga. Juga tentang pengaruh suara dengan pembentukan hati nurani. Pembentukan kesadaran agama dan pengalaman agama harus dilakukan secara simultan, sinergis, dan utuh. Makanan dan minuman yang halal berkaitan dengan pemurnian unsur biokimia tubuh agar tetap sejalan dan terpeliharanya fitrah keagamaan. Kemudian azan dan iqamah, nama yang baik serta akikah berhubungan dengan pembentukan nilai-nilai ketauhidan dalam jiwa. Lalu setelah anak mampu berkomunikasi, mereka diperkenalkan dengan perilaku kasih sayang. Nah, yang keempat ini kegunaan psikologi agama dalam disiplin ilmu lain. Yang pertama di sini ada ilmu politik ya. Sudah sejak lama pemerintah kolonial Belanda memanfaatkan hasil kajian psikologi agama untuk kepentingan politik. Pendekatan agama yang dilakukan oleh Snokhorgonic terhadap para pemuka agama
bertujuan untuk mempertahankan politik penjajahan Belanda di tanah air. Sekitar 1979, perusahaan tekstil di Majalaya pernah melarang buruhnya menunaikan sholat Jumat. Menurut pimpinan perusahaan, waktu istirahat siang dan sholat Jumat mengurangi jumlah jam kerja dan akan mengurangi produksi. Tetapi setelah larangan dilaksanakan dan buruh dipaksa tetap bekerja, ternyata produksi menurun secara drastis. Di sini hubungan antara tingkat produksi dan etos kerja yang ada kaitannya dengan kesadaran agama. Dan yang terakhir adalah dalam penelitian psikologi agama perlu diperhatikan memiliki kemampuan dalam meneliti kehidupan dan kesadaran batin manusia. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa segala bentuk pengalaman dapat dibuktikan secara empiris. Yang ketiga, dalam penelitian harus bersikap filosofis spiritualistis. Yang keempat, tidak mencampurkan antara fakta dengan angan-angan atau perkiraan khayali. Yang terakhir adalah mengenal dengan baik masalah psikologi dan masalahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk psikologi agama. Mohon maaf sebelumnya apabila ada banyak salah dalam saya menyampaikan materi tentang psikologi agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.